Terima kasih masih di Morning Zone yang tentunya bisa disaksikan di okezone.com dan juga live YouTube di Okezone dan juga Trijaya FM. Masih bersama saya Fadli Sungkara dan juga Om Kemas ya. Ini yang kemarin backingin judi online ketangkep ya. Ini kok bisa berkeliaran sih? Iya Pak, karena saya bisa menghilang Pak. Nah ini kita masih ngomongin pilkada ya. Sampai hari ini suasananya memang masih suasana pilkada karena penghitungan masih berlangsung. Dilakukan setelah pencoblosan. Ini kan masih dibahas nih oleh warga, oleh masyarakat yang mencoblos, yang juga masih menunggu penghitungan sah atau resmi dari KPU. Nah, yang menarik karena tadi ada yang komen nih soal pemimpin perempuan ya. Ya di Jawa Timur ini kan bukan duel karena tiga ya. Tiganya, pertarungan antara tiga Serikandi nih. Betul. Ada Lulup Nur Hamidah, ada Khofifah Indar Parawansa yang merupakan incumbent dan juga ada Tri Risma Harini. Kalau Om Kemas melihatnya sebenarnya ini mencerminkan dari keterwakilan yang sama atau gimana? Baik, kalau misalkan Jawa Timur sebenarnya kita bisa melihat dia keislaman Islam sekali ya kalau dari Jawa Timur ya. Religius lah ya, bisa dibilang seperti itu. Dan sebenarnya mereka pun tidak masalah dengan hal pemimpin perempuan ya. Karena terbukti Bu Khofifah pun sebelumnya juga sudah memimpin juga kan. Jadi tidak ada isu seperti itu dan seharusnya kalau menurut saya isu-isu seperti itu sudah harus tidak ada lagi ya. Gitu. Tinggal bagaimana kepemilihan si pemilih sendiri cerdas, apakah dia mau mengikuti atau tidak kan tergantung keputusannya dari si pemilih itu sendiri di bilik suara. Gitu. Karena memang sudah nggak zaman atau udah nggak era lagi lah. Maksudnya gitu. Ya seperti awalnya Bu Megawati kan pernah jadi presiden. Betul, pernah jadi presiden dan itu juga mendobrak bahwa pemimpin itu tidak boleh wanita gitu. Jadi melihat ini aja ya, visi misi program dan track record ya. Betul. Ini ada komen nih dari Mbak Adinda Napitupulu. Kalau saya diajarin oleh almarhum Bapak katanya memilih itu karena kinerjanya, bukan lihat latar belakang atau partainya atau pribadinya. Jadi lihat kinerjanya. Oke, mungkin ini juga bisa jadi pertimbangan tadi ya ketika misalnya calonnya memang perempuan semua ya udah lihat aja kinerjanya ya. Betul. Oke. Kita juga akan ngobrol-ngobrol soal pilkada ini bersama dengan pengamat politik dari Universitas Paramadina Erik Ardianto. Mas Erik, selamat pagi. Selamat pagi Mas. Sehat ya Mas Erik? Sehat Mas. Oke, ini ada Fadli dan juga Kemas di studio. Om Erik, dari pilkada kemarin menyisakan dinamika yang mungkin membuat masyarakat atau para pemilih yang memberikan suaranya atau hak pilihnya cukup terkejut dengan beberapa hasil dalam penghitungan cepat atau quick count. Secara keseluruhan dulu, kalau Mas Erik melihatnya apakah memang sesuai dengan prediksi atau sesuai dengan hasil survei sebelumnya, atau ada daerah-daerah yang ternyata hasilnya cukup mengejutkan di luar prediksi? Ya, terima kasih Mas. Yang saya lihat memang ini tidak di luar prediksi ya. Hanya memang di beberapa survei yang sudah berjalan, memang kan Pram dan Pranoni unggul ya, terutama di Jakarta ya. Terus kemudian saya lebih menyoroti bagaimana kenapa suara Ridwan Kamil ini turun ya. Kita tahu bahwa awal Ridwan Kamil ke Jakarta ini kan yang saya lihat dia kan popularitasnya cukup tinggi ya. Terus kemudian elektabilitasnya tinggi, bahkan sebelum Pramono Rano itu berjalan, Ridwan Kamil itu sudah akan ke Jakarta ya. Kemudian dia bermaju dalam kontestasi pilkada. Nah, tetapi yang saya akan ada pada Ridwan Kamil itu yang pertama, dia yang saya lihat tidak kemudian datang dengan experience ya, tapi datang dengan berbagai macam gimmick gitu yang kemudian ditampilkan di pemilih Jakarta. Nah, kita tahu bahwa pemilih Jakarta ini pemilih yang sangat rasional dan bentuk-bentuk kampanye yang sifatnya hanya sementara, karena masyarakat Jakarta itu butuh solusi yang langsung yang kemudian bisa ditangani dan
dalam tanda kutip mungkin lebih ekstrim gitu ya. Nah, sisi lain kemudian Pramono Rano ini terus melakukan gentol kampanye di berbagai daerah titik ya, yang mana ada waktu kosong Ridwan Kamil yang saya lihat tidak berjalan ya. Satu, penolakan-penolakan yang ada di masyarakat, terutama di Jakarta. Terus kemudian yang kedua, Pramono Rano ini rajin turun ke jalan, turun ke basis-basis gitu ya, door to door, dan mesin politiknya meskipun partai gabungannya cuma satu ya, lebih efektif ditimbang kemudian Ridwan Kamil yang diusung berbagai calon gitu ya. Yang saya lihat seperti itu Mas, awal ya, kalau dari kacamata saya. Oke, artinya yang paling utama yang mempengaruhi tetap adalah program dan juga visi misi ya, Mas Erik. Sorry mas, kurang jelas ya. Oke, artinya memang yang paling utama untuk bisa menggait pemilih di Jakarta itu bagaimana program dan visi misinya, mana yang dianggap paling bagus, maka itu yang akan dipilih. Artinya nggak ngaruh tuh mau berapa partai yang mengusung, ada endorsement dari siapapun, itu nggak akan berpengaruh, atau seperti apa? Mas Erik? Ini ya. Kedengeran nggak suaranya? Tadi nggak kedengeran Mas. Sorry. Sekarang udah jelas? Udah aman? Jelas Mas. Oke. Nah, artinya untuk di Jakarta, wabil khusus di Jakarta berarti ya, benar-benar yang dilihat oleh pemilih adalah programnya, visi misinya, itu yang dilihat. Artinya meskipun ada endorsement dari siapapun itu nggak akan ngaruh. Seberapa banyak partai di belakang yang mengusung juga tidak akan berpengaruh, Mas Erik, atau seperti apa? Ya, semuanya saya kira berpengaruh ya Mas. Kalau dibilang program kerja pasangan, saya kira ada beberapa program yang saya kira menarik ya. Nah, misalnya di Pramono itu dia berjanji akan memasang TV karena isu di Jakarta itu kan banyak kriminalitas kita yang kemudian tawuran ya. Ini kan satu solusi yang bisa dijelaskan ketika kemudian dia menjadi gubernur ya. Dan Ridwan Kamil juga ada beberapa yang saya kira konkret ya, misalnya dia ingin membangun perumahan yang kemudian gitu ya di Jakarta, karena kita tahu luas tanah di Jakarta kan menyempit ya, dan itu satu solusi yang saya konkret. Sisi lain Dharma pun juga sama ya, misalnya dia mengatakan bahwa dia berani kemudian motong ambang batas pekerjaan yang tadi 2 kemudian menjadi orang dengan usia di atas itu yang saya lihat yang kemudian ditangkap oleh anak. Tapi faktor tadi Mas yang disebut political endorsement itu juga penting ya. Di akhir-akhir masa kampanye kita kan bisa lihat ya, dari 2 calon ya, yang pertama dari Ridwan Kamil, yang kedua ada dari Pramono dan Bang Rano. Nah, yang dari Ridwan Kamil Suwono itu kan kita tahu bahwa beberapa kali kita lihat Pak Jokowi mengendorse ya, di ikut beberapa kampanye, kemudian Pak Prabowo pun meskipun tidak terucap secara gestur itu melakukan pertemuan, dan kita bisa maknai itu sebagai sebuah dukungan. Di sisi lain Ridwan Ramo dan Bang Dul itu juga di endorse oleh Anies dan kemudian Ahok gitu ya. Nah, faktor endorsement apakah kemudian berpengaruh? Saya kira sangat berpengaruh. Misalnya gini, kita melihat Mas sebelumnya sebelum terjadi pencalonan kan Anies dan Ahok ini kan relatif tinggi persentase pemilihnya, dan kemudian dia juga punya basis polaris yang sangat tinggi di Jakarta. Misalnya pendukung Anies itu sangat militan, kemudian pendukung Ahok itu sangat militan. Dua-duanya mungkin punya garis yang berbeda dari segi ideologi, dari pandangan, kemudian sisi kultural gitu ya. Yang menarik itu dari Bang terutama Pramono ini, dia bisa menyatukan 2 basis kekuatan yang saya kira terpolaris itu ya. Pramono cukup politisi yang moderat, yang kemudian dia bisa
kapitalisasi geraknya ya, berbagai endorsement, terutama nggak hanya di tadi dua kekuatan antara Anies dan Ahok, tapi juga gubernur yang dulu, dan bahkan sebelum dia maju pun dia sempat ketemu Pak Jokowi dan dia minta restu ya, sampai datang juga ke Prabowo. Artinya memang dia luas dalam kaitannya dengan dukungan. Nah, sementara di sisi lain di sisi kubu Anies ya, di kubu Ridwan Kamil itu endorsement Pak Jokowi dan Pak Prabowo ternyata tidak berpengaruh besar di Jakarta ya. Itu berbeda dengan di Jawa Tengah misalnya ya. Karena di Jakarta kalau kita lihat survei terakhir itu yang dilakukan Carta ya, menariknya likability Pak Jokowi dan Anies itu masih tinggi. Anies kira 36% kalau nggak salah, kemudian Pak Jokowi itu sekitar 16%. Nah, artinya dari segi kesukaan di Jakarta ini pengaruhnya masih lebih tinggi endorsement dari Anies. Nah, ini faktor yang kemudian kita bisa lihat pengaruhnya terhadap hasil hari ini, terutama terkait dengan political endorsement. Seperti itu, Mas. Boleh nanya agak sedikit beralih nih, Mas Erik? Ya, ini kan seperti kalau misalkan kita tahu kan, kalau kita berbicara soal partai politik, sama seperti di Jakarta, di Depok pun juga dominansi dari PKS sendiri kan sangat kuat ya Pak. Kemudian setelah 20 ya hampir 2 dekade terus kemudian turun. Kalau Pak Erik melihat ini seperti apa ya Pak? Saya melihatnya bahwa kalau kita bicara memang bagus PKS ya. Terus kemudian tidak hanya di Depok, di Jawa Barat, kemudian di Bekasi juga itu di daerah penyangga Jakarta itu relatif PKS dan di DKI. Nah, wabil khusus di Depok, kenapa kemudian sekarang angkanya turun? Ya saya kira ada satu frame ya Mas yang terbang Depok ya, yang saya ini personal. PKS itu udah lama menguasai di Depok. Kemudian masyarakat ini merasa dengan kondisi kota Depok yang tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan. Terus kemudian ditambah hari ini banyak mesin politik dari PKS terutama ya, yang saya lihat tidak bekerja secara maksimal ya, baik di Depok, di Jakarta, kemudian di Bekasi, kemudian di Jawa Barat. PKS di daerah 5 daerah ini presentasinya menurun ya, dan ini salah satunya mungkin bayangan saya adalah faktor figur ya yang tidak kuat ya di beberapa daerah. Di Depok figurnya tidak kuat, kemudian di Jawa Barat ya itu ada juga kuat, di Jakarta ada juga kuat. Artinya secara branding politik juga masyarakat tidak calon-calon dari PKS ini untuk secara branding tidak kuat. Dan dari mesin politik ya, PKS ini kan sebenarnya kan militan dan basisnya relatif tetap. Faktor lain misalnya Mas terkait dengan tadi ya, ada pengaruh opini ya, kemudian terbangun di Depok bahwa PKS menjadi semacam bersama ya, di beberapa partai, dan kemudian ingin merepresentasi PKS. Di sisi lain faktor itu juga tinggi ya di beberapa daerah. Kemudian ketika dimobilisasi dengan baik pemilih dengan tidak diakomodir dengan baik gitu. Luar biasa ya Mas Erik, memang kalau melihat Pilkada serentak 2024 ini selain memang diselenggarakan terbesar sepanjang sejarah di Indonesia, tapi juga dinamikanya luar biasa. Kita akan tunggu dan kita akan ikuti, kita kawal tentunya sama-sama penghitungan suara yang resmi dilakukan oleh KPU. Mas Erik, terima kasih sudah bersama Morning Zone di pagi hari ini. Terima kasih.
Oke, baik kalau begitu. Dan obrolan kita dengan Mas Erik juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Morning Zone pagi hari ini ya. Oke, Om Kemas, thank you ya. Siap, thank you. Oke, thank you. Selamat berakhir pekan ya. Mudah-mudahan enjoy di weekend ini liburannya. Dan oke Zoners, sampai di sini kebersamaan kita di Morning Zone edisi hari Jumat 29 November. Kita ketemu lagi di hari Senin nanti di jam yang sama. Jangan lupa dari jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan akhir kata saya Fadli Sungkara mewakili rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat pagi dan salam sampai jumpa. Selamat berakhir pekan.